Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh kisana yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra, channel yang secara khusus membahas sejarah dan budaya Nusantara. Hari ini kisana semua kita akan membahas sejarah ya, sebuah pembelajaran yang bisa kita ambil dari seorang tokoh yang bernama Ken Arok. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk, seperti biasa, siapkan kopinya, bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng. Kita belajar dari seorang tokoh, ya, tokoh yang di dalam sejarah, yang memang menurut beberapa orang, tokoh ini begitu kontroversial gitu ya. Tokoh tersebut adalah Ken Arok ya, atau biasa disebut Ken Arok ya. Dan beliau memiliki gelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Nah, tentunya di sini saya tidak akan membahas tentang sejarahnya beliau ya. Tetapi yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana kita bisa belajar dari seorang tokoh sejarah yang bernama Ken Arok. Dan memang pastinya yang namanya orang itu pasti memiliki segi kelemahan dan segi kelebihan. Kita pelajari di sini adalah bagaimana sisi positif dari seorang tokoh yang bernama Ken Arok ini. Seperti yang kita ketahui bersama, menurut Serat Pararaton ya, ini saya kutip dari Serat Pararaton, bahwa masa lalu dari Ken Arok sebelum beliau menjadi seorang raja besar, beliau adalah mantan ya kan, atau bekasnya orang dugal gitu ya, bekasnya orang berperilaku buruk, yaitu berandalan, perampok, kemudian pencuri, penjudi juga gitu. Kalau kita lihat dari unsur ini kan, kemudian beliau mampu menjadi seorang tokoh besar, menjadi raja besar ya gitu. Padahal dia memiliki masa lalu yang sangat kelam gitu. Bagaimana mungkin seorang perampok, seorang pencuri gitu kan, seorang penjudi, akhirnya beliau mampu menjadi seorang raja besar yang bahkan sampai menurunkan juga raja-raja besar dari era Majapahit gitu ya. Nah, pastinya ini akan menjadi sebuah wacana untuk kita gitu ya. Tokoh kontroversial, katakan seperti itu, tetapi akhirnya mampu meraih kejayaan tertinggi gitu. Nah, apa sih yang dari sini, apa sih yang bisa kita pelajari gitu ya gitu. Nah, kalau kita mempelajari dalam sistem pendidikan gitu ya, bahwa Ken Arok ini ketika dengan masa lalunya yang begitu kelam gitu kan, kemudian dia diangkat oleh menjadi seorang murid oleh Dang Hyang Logawe atau Empu Logawe. Dari situ dia digeladi gitu. Dia diberikan ilmu ya, berbagai macam ilmu. Akhirnya dengan semangat yang begitu membara gitu kan, bahwa dia ingin menjadi orang besar nantinya gitu, ya dia akhirnya apa, mampu menjadi orang yang besar gitu. Memang dia diberikan sebuah kunci
untuk menjadi orang besar ya, yaitu dengan memperistrikan Dedes gitu kan. Nah, yang segi kontroversi ini saya taruh dulu gitu. Tetapi yuk kita berpikir dulu secara pendidikan gitu ya, mengarah ke sistem pendidikan. Jadi seseorang yang seburuk apapun, ketika dia diberikan pendidikan yang baik gitu ya, ketika dia diberikan sebuah pengajaran yang bagus, akhirnya dia mampu menjadi orang besar gitu, terlepas dari segala kontroversinya gitu ya. Ini bukan berarti saya tidak mau membahas kontroversinya Ken Arok ya, karena kita ketahui bersama bahkan presiden kita mulai Bung Karno sampai sekarang Presiden Prabowo, semuanya membawa kontroversinya masing-masing. Tetapi itu tidak akan kita bahas ya, gitu. Tapi yang jelas orang-orang ini pun akhirnya membawa Indonesia, mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik seperti itu. Nah, saya kembali ke Ken Arok, gitu. Jadi ketika Ken Arok ini berguru ya, belajar sebuah pendidikan gitu kan, akhirnya mampu menjadi orang besar dengan caranya dia gitu. Nah, ini pun juga harus kita pelajari juga di dalam diri kita gitu kan. Jadi pembelajarannya adalah kita jangan berkecil hati ketika mungkin kita merasa tidak mampu. Oh, saya nggak mampu menjadi seorang presiden, saya nggak mampu menjadi seorang pemimpin, saya tidak mampu menjadi katakanlah ketua RT gitu ya. Jangan seperti itu, tapi mulailah dari hal-hal yang terkecil gitu. Misalkan ada sebuah acara, kemudian Anda ditunjuk untuk menjadi pembawa acara misalkan. Lakukan itu, pelajari gitu kan. Nah, atau mungkin Anda disuruh menyanyikan sebuah lagu, ayo nyumbang lagu untuk acara 17 Agustusan, enggak saya nggak bisa nyanyi, saya minder, saya malu, jangan gitu ya. Tapi munculkan itu di dalam diri gitu. Selama kita sudah mengetahui tata cara bagaimana kita mengempu tugas yang akan menjadi kewajiban kita gitu. Nah, dari sinilah dari sosok Ken Arok ini kita bisa belajar gitu kan, belajar bahwa oh ternyata efek besar, dampak besar daripada seseorang yang berkecimpung dalam pendidikan itu akan sangat bagus untuk dirinya gitu. Nah, itu yang pertama, semua ya. Kemudian yang kedua, kalau kita terapkan dalam sisi pembelajaran kita secara kawruh atau pengetahuan yang beredar di masyarakat kita ya, yaitu kawruh Jawi ya, kawruh Jawa gitu. Kita mungkin pernah mendengar kalau orang Jawa berkata unen-unen ya, paribasan gitu ya, bahwa jalmo tan kena kiniro gitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah jangan melihat buku dari covernya, don't judge the book by its cover kalau dalam bahasa Inggris. Nah, kita diajarkan di dalam pengetahuan Jawa, kawruh budi Jawi ini, bahwa kita tidak boleh melihat seseorang itu dari sosok luarnya gitu. Kita mengetahui, anggaplah kita tahu Ken Arok gitu kan, ya kan. Kemudian wah, Ken Arok itu maling, Ken Arok itu rampok, nggak mungkin dia nanti akan jadi orang besar. Kita tidak boleh mengatakan itu gitu. Tapi yang kita nggak boleh memberikan judgement kepada seseorang seperti itu. Oh, Ken Arok ini nggak pernah mandi misalkan. Oh, Ken Arok ini anaknya orang miskin gitu. Tapi kita tidak boleh berpikir seperti itu gitu, karena nasib, takdir seseorang tidak ada yang tahu gitu. Nah, kalau
dari paribasan ya, dari ukara ini ya, dalam bahasa Jawa ini jalmo tan kena kinira, atau seseorang itu tidak bisa diperkirakan dari apa yang terlihat gitu. Kita nggak akan mampu menyelami seseorang hanya dengan tahu kesehariannya saja gitu. Tapi semuanya itu bertumbuh pada dirinya sendiri dan bertumbuh pada anugerah Tuhan gitu. Orang boleh memberikan judgement gitu kan, tetapi Tuhan berkata lain gitu. Nah, inilah yang terjadi sama Kenaro, dan ini pembelajaran untuk kita gitu, bahwa jangan sekali-sekali ya, kita sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya memberikan penilaian kepada seseorang. Ya, misalkan ada seorang guru, kemudian anaknya ini nakal, muridnya ini nakal, kemudian mengatakan bahwa anak ini tidak punya masa depan nanti. Kita nggak boleh seperti itu gitu. Siapa tahu dia nanti akan lebih besar dari gurunya gitu. Sama halnya dengan Kenaro gitu. Kenaro akhirnya menjadi sosok yang besar dan mampu melahirkan tokoh-tokoh hebat gitu ya. Nah, ini adalah pembelajaran, dua pembelajaran inilah ya. Yang pertama adalah bagaimana kita harus selalu optimis kalau kita ingin menempuh sebuah pendidikan gitu. Percaya dirilah bahwa dengan sarana pendidikan itu kita akan menjadi orang yang sukses gitu. Terus yang kedua, jangan memberikan judgement, jangan memberikan penilaian kepada seseorang secara sepihak, karena kita tidak tahu nantinya gitu. Seperti yang sudah diajarkan dalam ukara basa Jawa itu tadi ya. Itu kisah anak semua yang bisa kesimpulan yang bisa kita ambil, bahwa kita bisa belajar dari seorang tokoh yang bernama Ken Arok. Tentunya kisah anak semua, dari apa yang kita sampaikan ini, saya butuh dukungan dari teman-teman semua, dari kisah anak semua, untuk senantiasa memberikan like, komen, subscribe, dan share agar semakin berkembang channel Sasana Sastra ini dalam mengembangkan budaya dan sejarah Nusantara. Akhir kata, saya Herlando, salam Nusantara, Rahayu.